Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung SH SIK MH, Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Al-Jamiatul Wasliyah ke-92 di lapangan bola Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Selasa 6 Desember 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ribuan siswa-siswi Al-Wasliyah SD, SMP, MTS, dan SMK sederajat serta organ bagian Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Simalungun, guru dan dosen, ikut serta ibu-ibu muslimah melaksanakan pawai menuju lokasi upacara. Sebelum upacara apel akbar dilaksanakan, untuk kali pertama kegiatan yang unik dan eksentrik sebagai Irup Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung didampingi Ketua PD Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Simalungun Haji Amri Syamsi Mamora SAG serta Panitia Pelaksana Sairul Amri Pesaragi SAG, Ketua Dr. Andus Haji Junaidi Sitorus Sekretaris menaiki motor besar Birmingham Small Arms atau yang lebih dikenal sebagai becak Siantar, mengelilingi lapangan meninjau peserta yang mengikuti upacara apel akbar. Prosesi apel akbar tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa, serta dilanjutkan dengan upacara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya. وتجاهدون
Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung dalam arahan dan bimbingannya mengatakan bahwa keberadaan organisasi Al-Wasliyah selama ini telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan umat, serta senantiasa menjaga dan memelihara pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Al-Wasliyah terus dapat menjadi organisasi yang memberikan peran penting dalam peringatan umat melalui dunia pendidikannya dan menciptakan anak bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Dengan bertambahnya usia ini, kita harap semua bangga dan bersyukur atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebagai bukti sejarah bahwa Al-Wasliyah dapat bertahan dari zaman ke zaman. Atas taufik dan rahmatnya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berdiri di tempat ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Al-Jamiatul Wasliyah ke-92 yang jatuh pada tanggal 30 November 2022. Kita upacara, Bapak Ibu hadirin dan undangan sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa Al-Jamiatul Wasliyah yang lebih dikenal dengan nama Al-Wasliyah merupakan organisasi Islam yang didirikan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 30 November 1930. Sejarah berdirinya Al-Wasliyah ini didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda, di mana para pendiri organisasi Al-Wasliyah juga ikut berpartisipasi, bahwa kita harus rela berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara dengan mengisi kemerdekaan ini dan tetap bersama-sama menjaga kedaulatan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat di negara Republik Indonesia ini. Para hadirin dan undangan sekalian, hingga saat ini Al-Wasliyah menjadi ormas Islam yang bersifat sosial dan memiliki tujuan mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, organisasi ini juga serta-merta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, aman, damai, adil dan makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu saya berpesan, mari kita sama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Simalungun ini dan secara umum wilayah Provinsi Sumatera Utara. Apalagi menjelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru 2022, mari kita menjaga toleransi umat beragama, menjaga keamanan sehingga tidak ada gangguan keamanan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Hadirin dan undangan sekalian, di hari ulang tahun Al-Wasliyah ini, kami Polres Simalungun beserta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta organisasi ini dalam mendukung keamanan dan ketertiban di Kabupaten Simalungun. Dan kami berharap kita senantiasa terus bersinergi dan berkolaborasi serta bergandengan tangan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Simalungun ini. Kami juga berpesan kepada adik-adik kami, anak didik yang saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan Al-Wasliyah Simalungun ini. Manfaatkan momen saat Anda sebagai siswa untuk bekerja dan belajar keras sehingga apa yang menjadi cita-cita adik-adik sekalian dapat tercapai. Saya juga menitipkan pesan, jauhi sifat-sifat yang dapat membuat adik-adik terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik. Jauhi narkoba, jauhi kenakalan remaja, patuhi orang tua, hormati bapak dan ibu guru yang sudah memberikan dharma bakti untuk mendidik anak-anak sekalian. Demikian sambutan ini saya sampaikan selaku Kapolres Simalungun dalam peringatan Hari Ulang Tahun Al-Wasliyah ke-92 tahun 2002. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai dan memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Haji Chairul Anwar SAG dalam orasinya menyebutkan,
Nilai sejarah merupakan hal penting bagi setiap warga negara dalam menentukan arah bangsa ke depan. Namun bagaimana menerjemahkannya dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan dengan dasar ilmu dan budi pekerti. Sebagai organisasi massa Islam, Chairul menekankan bahwa Al-Wasliyah harus menjaga pengkaderan serta memelihara nilai agar umat Islam bisa terus berbuat untuk negara dan bangsa, khususnya di Simalungun. Sementara Wakil Ketua PE Al-Wasliyah juga anggota DPRD Sumatera Utara Haji Darwin Merpau SAG MAB, Al-Jamiatul Wasliyah kini sudah berusia 92 tahun. Organisasi Islam terbesar di Pulau Sumatera ini menyambut hari jadi pada 30 November 2022 dengan berbagai perlombaan keagamaan dan kegiatan sosial. Beragam kegiatan itu dilaksanakan oleh panitia sebagai upaya untuk menjemput berkah atas usia 92 tahun Al-Jamiatul Wasliyah, juga sebagai nasihat bagi para kader agar tidak lupa jalan pulang menuju rumah besar Wasliyah. Buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil kelak nanti, di mana harta, tahta, jabatan dan kedudukan tiada berguna kecuali kita menghadap Allah bi qalbin salim, dengan hati yang bersih. Ayahanda alim ulama yang kami muliakan, Ketua PD Al-Jamiatul Wasliyah beserta sekretaris yang sudah bersusah payah barangkali mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin mewakili Pak Bupati tadi hadir, saya mohon maaf agak terlambat. Ibu Camat hadir, Pak Khairuddin Ikhwanuddin dari PKS, Hendra Sinaga dari P3, saudara saya Gus Mayadi dari Gerindra, dan seluruhnya jemaah yang tak bisa saya sebutkan satu nama, gelar dan jabatan. Kenapa saya pertegas 3 partai politik yang hadir pada saat ini? Karena sesuai yang dinyanyikan tadi, Al-Wasliyah bukan untuk satu golongan, tapi beragam golongan. Oleh sebab itu, pantas dan wajarlah Al-Jamiatul Wasliyah yang ke-92 ini mengisinya dengan berbagai kegiatan. Kenapa? Ternyata kadernya luar biasa. Tepuk tanganlah untuk Wasliyah. Anak-anakku, udah berserak pula orang. Baru tadi anda aku buat kuis, tak jadi, batal. Tapi paling tidak, Allah katakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak ada Pak Gus, orang yang berjabatan nanti di ujung baru ditutup Allah. Bahwa orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang berilmu. Saya, Pak Gus, Pak En, Pak Lubis, saya ini juga dari Ibtidaiyah Al-Wasliyah. Makanya adik-adik ini nanti biar kita hadir seluruh partai yang ada di Al-Jamiatul Wasliyah nih, yang anggota DPR-nya, kasih motivasi kepada orang nih bahwa pendidikan tidak sama dengan dunia pekerjaan. Saya Ibtidaiyah Al-Wasliyah. Kalau aku cakapkan semalam, aku yang paling dihargai orang itu seumur hidup, karena aku orang yang paling tertinggi, lahirnya di Sarangwalang. Bayangkan, ada desa namanya Desa Sarangwalang, kan tinggi itu kan. Aku lahir di situ, makanya begitu ku tengok orang tuh ada yang DPR RI, ada yang bupati, kenapa pula lagu dipikir orang yang paling tinggi? Rupanya karena tempat lahirku di Sarangwalang. Atau ada pula Sarangwalang di bawah, ya kan? Bapak Ibu yang kumuliakan, yang pertama saya perkenalan lah dulu supaya jangan bertanya-tanya. Ini merepet-repet karang kona guna, tidak bikinnya, ya kan? Yang pertama barangkali kalau nama sudah jelas lah, Darwin SAG MAP. Karena MAP ini ada sejarahnya Pak Gus. Waktu periode pertama, saya kebetulan sudah 2 periode. Periode pertama dulu MAP ini memang mukjizat buat saya karena saya PAW. Rupanya MAP itu bukan Master Administrasi Publik, bukan. MAP itu rupanya masih ada pengharapan.
Makanya aku PAW di periode pertama. Masih jangan tengok mukaku, gawat kalian nanti. Karena anakku paling besar masih kelas 3 aliyah di Islamic Center. Yang kedua sanawiyah di Islamic Center, pesantren. Yang ketiga di Jabal Rahmah, itu pesantren. Tanya nanti siapa ayahnya, karena anaknya namanya Putri Wasliani. Wasliah itu ya kan. Kalau kira-kira kuliahkan pun besok di Muhammadiyah itu, begitu di absen tak pala lagi ditanya dari mana silsilahnya, pasti ayahnya Al-Wasliah. Yang kedua Alwa, ini Al-Wasliah juga. Mohon maaf kalau aku tunjuk, kebetulan itu pula lahirnya. Itu 30 Awa, memang lahirnya pula tanggal 30, namanya Alwa. Tak mungkin ada 4 serinya Pak Gus, apa salah dibuat. Kok ALA jelek ya kan? Nah, Anda agak keren-keren sedikit lah, walaupun lahir secara Malang kan tinggalnya di Medan juga ya kan? Nah, Alwa Humairah, singkatannya Alwa. Yang pertama tadi habis 15 juz, Putri Wasliani. Yang Alwa ini habis 10 juz. Yang terakhir laki-laki Muhammad Rafiq Sirat, ini kelas 1 SMP boarding school, habis 3 juz. Kiro-kiro menurut kita kalau sudah habis anak awak masih bertingkah awak di lapangan. Hah? Kalau ada nak bertingkah minta izin lah kamu, udah nak kiamat dari. Jadi saya ini pidato yang ke-17 HUT Al-Wasliah, yang ke-17 mewakili Ketua Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara. Yakin dan percayalah, pemain pengganti sudah hampir dipastikan beda dengan pemain utama. Pemain pengganti tukang merepet, yang lain yang kalau Ustadz Dedi tadi salamnya saja pun dah tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulamanya nampak. Kami ini tak bisa begitu, orang politik. Jadi sudah politik Pak Gus, aku kebetulan alumni Fakultas Dakwah. Lebih sakit hati awak tak dikasih mic daripada tak dikasih rondang. Kalau tak kasih rondang tak apa lah, udah lanjut. Tapi begitu ada mic nampak kuning pula begini, dia mengejek ini mic-nya. Terus tak ada menyambar ke warna. Nah, entah pula ini yang dikaji Raja Salman dulu yang kebalik itu, atau bentuk dekatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, 92 tahun Al-Jamiatul Wasliyah, kurasa sudah cukup tua itu. Kira-kira ada kita nih yang 92 tahun? Tak ada. Nah, kalaupun 92 tahun ini Al-Jamiatul Wasliyah tidak bangkit di tangan ayah anda Omar Amir Sam di PD Al-Wasliyah, langkat ini udah kelewat juga lihat. Tapi Cimalungun ini atau biasa karena dapilnya di sana, makanya Pak Kus ditengok-tengoknya, ngapa pula Bang Darwin ini kemari pikirnya menjadi saing, kenapa tidak? Jangan takut, tahu siapa lah takut, karena kata orang ini pun aku ke RI, ya kata orang ini. Nah, Pak Kus kan masih provinsi, Pak Endra kabupaten, itulah sodapnya bawa seliahnya. Kalau dulu sekali cucu barang itu selesai, sekarang tidak, kabupaten bisa Hendra, provinsi pula bisa Gus, ke RI ya terserah. Mampukah kita nanti memanen di hari akhirat kalau hari ini kita tidak menanam kebaikan hari ini? Kalau dia ustadz, itu yang saya bilang tadi, hanya bisa menyelesaikan umat ini untuk akhiratnya. Itulah kalau profesi ustadz. Saya 8 tahun jadi ustadz, minta tolong ke gubernur, bupati, ibu camat pun tak mau bantu kalau ustadz, paling ngasih proposal kasihnya dikit, ya kan? Tapi kecuali itu yang ku ceritakan itu camat di kampung kami, yang begitu tuh. Kalau di sini insya Allah sama dong. Nah, begitu kita jadi ustadz hanya mampu memberikan pencerahan untuk kehidupan akhirat.
Tapi pula kalau campur kita ustadz sama anggota DPR beda lagi. Agak ada hak marah sedikit. Nah, kira-kira begitulah. Walaupun kami sedikit kursinya, yang paling bisa marah betul itu Pak Gus Mayadi. Begitu dia merajuk, gubernur jantungan. Nah, itu dia. Kalau kami dianggap sepele, kecuali pribadi. Aku kok udah marah di DPR tuh, segini orang. Begini ya. Kenapa? Memang Pak Gus, ternyata kita dibayar nih karena kita merepet. Repetan anggota DPR itulah yang dibayar, bukan orangnya. Makanya agak sanksi juga, Wak, kalau ada anggota DPR tak pandai merepet, ya kan? Nah, ini dicurigai karena syarat menjadi caleg itu, mohon maaf, tak boleh bisu. Cakap dan bisa berbicara. Begitu dia sampai ke DPR, dia tak bisa berbicara, ditanya dia dulu. Entah pula dalam pencalekan itu terpotong lidahnya, tak bisa bercakap lagi. Kepentingan Al-Wasliyah di 92 tahun itu mana? Nah, inilah kader-kader ini. Saya, mohon maaf, memang di dalam Al-Quran tangan kanan ngasih, nggak boleh tangan kiri. Tapi di dunia politik nggak boleh pula begitu. Karena khawatir kita nanti dipikir orang anggota DPR itu datang duduk diam. Begitu akhir bulan gajian, ini menyakitkan buat kita yang serius. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Babe, Monalisa TV mengabarkan.